sore Mas. Ini Om Andika ini lama sekali tidak berjumpa nih. Maksudnya orang di video suwe iki. Cuma iki kayaknya dagangannya wis laku njuk kameramennya ora tau diundang iki. Ya sinau Mas. Sinau belajar proses, belajar penggacoran sekaligus kan kalau ada yang bisa jadi rezeki kan alhamdulillah. Hari ini katanya di story-nya WA kan banyak konslet-konslet ya, Bu. Ada burung berapa konslet di sini sekarang? Alhamdulillah kalau yang sudah ngunci lapang ada 4. 4 konslet? Iya, yang sudah ngunci lapang. Ngeri ya, Bu. Lah ya, masih belajar. Riko kemudian belajar wae kapan anu sih? Yang bahan sudah tinggal penjodohan ada 4 juga. Wah, maksudnya single sudah dobelan. Sudah dobelan. Siap penjodohan. Iya. Seperti itu kan, itu tinggal penjodohan. Tinggal penjodohan. Itu masih saya tempel sih, belum ada 1 minggu. Mungkin nanti udah ada 1 minggu baru jadikan 1. Cuma ya kalau dipisah itu, ditempel itu, dipisah sudah mulai dobelannya mulai rajin, mulai buka tutupnya rapet gitu. Jadi ini salah satu proses penjodohan ya, Bu? Ya, nah, berarti Mas, salah satu teknik penjodohan di jenengan seperti ini? Ya, ini salah satu. Nah, ada lagi kan yang satu itu yang saya yang Jon Snow yang warna putih itu. Itu penjodohannya pakai sangkar bulat. Jadi pengenalannya tanpa glodok seperti ini. Dia pakai bulat sama bulat, dijejer. Nanti kalau udah cocok ya kan, udah dia mau cuek, jantannya ini mau cuek, meskipun dijejer ini tetap mau gacor atau dipisah, udah mau gacor double, baru nanti jadikan 1. Nah di sangkar bulat ini biasanya dia mau sekali-kali kawin. Nah kalau sudah mulai mau kawin, baru saya pindah ke kotak ada glodoknya gitu. Tapi kalau yang ini kan yang jantannya disangkar bulat. Ya. Terus ini betinanya disangkar kotak. Ya, ini gitu. Tujuannya gimana ini? Gini, karena kan kalau yang itu ya Mas, yang putih itu yang bulat sama bulat, ya yang bulat sama bulat itu saya jagani yang tipikal jantannya ini takutan. Ya, atau dia itu kalau sama betina ada karakter jantan yang ketemu betina kan minggir toh. Nah, minggir atau mungkin dia takut nek sama betina. Ya saya coba tanpa ada glodok dulu. Karena kalau pakai glodok ini biasanya kalau betina yang birahinya tinggi, dia langsung gigit kakinya si jantan. Kalau betinanya jagani untuk betina-betina yang galak. Ada glodoknya, dia birahi semakin naik ya kan, apalagi kalau udah mesawat nggak dikawin, nah mesti jantannya dihajar. Saya jagani itu. Oh gitu. Saya mengantisipasi itu gitu, makanya tak bikin bulat sama bulat gitu. Nah ini karena jantannya ini kan juga ini jinak Mas tuh. Oh ini. Ya kan. Nah kalau jinak kayak gini kan berarti dia nggak takutan sama betina, makanya betinanya langsung saya kasih sangkar kotak yang ada glodoknya. Gitu. Berarti salah satu cara jodohi seperti ini berarti ya kita tetap lihat karakter jantannya dulu gitu. Juga kan gitu maksudnya kayak gitu. Salah satunya jantannya nggak galak boleh seperti ini. Nah betul, jantannya nggak takutan maksudnya, nggak istilahnya jirih ya atau getap mungkin. Nah kalau ini kan nggak getap Mas, jantannya kan ibaratnya kan jinak gitu kan, bisa pakai seperti ini karena berarti dia juga berani meskipun istilahnya betinanya sudah ada glodoknya. Tapi kalau jantan-jantan yang getap, biasanya saya penjodohannya tak tempel. Bulat sama bulat dulu. Sistem tempel. Iya, sistem tempel dulu, baru nanti kalau udah cocok tak masukin, tapi tanpa glodok kan. Masukin ke sangkar bulat kayak gini, jantan betinanya. Kalau sekali-sekali udah mau lolo-loloan, mau naikin atau kawin, meskipun kawinnya itu masih masih kawin-kawinan ya. Itu baru saya pindahkan ke sangkar kotak. Itu metode yang kedua. Tapi kita hari ini bahas ini ya, yang metode ini ya. Ini kan seperti ini sudah, maksudnya hariannya memang tempel seperti ini. Terus dikatakan ini kan sudah 4 hari ya, 4 hari ditempel seperti ini. Dengan rawatan harian ini kan nanti kalau pagi tetap dinaikkan. Terus tempel di sini waktu sore atau gimana? Tempel sini setelah dari jemur jam 11 itu saya kembalikan lagi kayak gini sampai besok pagi kayak terus gitu. Pisah lagi. Iya, pisah lagi.
Terus sampai bisa ini jantannya bisa dikatakan siap untuk dijodohkan. Nah, ciri-cirinya gimana? Yang pertama, kalau sudah seminggu itu kan pengenalannya saya kira kan sudah cukup, Mas. PDKT ya? Nah, pengenalannya, penjajakannya dia ini kan udah cukup kalau seminggu kan. Dan yang kedua, saya menghilangi ngekek sambil ngeringnya dulu ini loh. Oh. Ya kan? Dia biar ngekek tapi cuek seperti ini, tetap seperti ini. Berarti nagen gitu loh. Lah otomatis nanti kalau dijadikan satu di sini kan udah tetap mau ngekek juga. Oh, nagen gitu loh, Mas. Nah, ini namanya berarti mempercepat proses gitu. Nek saya yang sudah saya alami seperti itu. Nah, ada yang tanya juga kenapa kok proses seperti ini nggak didiamkan saja? Kenapa setiap pagi masih harus tetap dijemur? Itu juga kita lihat sekali lagi di karakter jantannya ini. Lah ini kan gacornya setelah dijemur gitu loh. Oh ini. Nah ini kan mintanya memang settingan panas, minta jemur. Kalau yang non jemur ya nggak perlu dijemur, nggak apa-apa. Itu kita kembalikan tetap ke karakter si jantannya. Oke. Itu Mas, tetap kita istilahnya kembali lagi ke karakter atau watak si jantan. Ya ini wah kalau gacor dia ketemu settingannya itu kan dijemur. Paling kalau pas dijemur cuma narik 3 kali 4 kali. Tapi setelah jemur itu dia mau double terus. Setelah jemur maksudnya setelah jemur terus taruh di sini? Ya, di angin-angin atau dimasukkan ke rumah itu dia double terus. Berarti kan karakternya minta dijemur dulu kan, baru dia di angin-angin gitu, seperti itu. Makanya setiap pagi meskipun masih proses penjodohan seperti ini tetap saya usahakan tetap saya jemur. Oke. Berarti ini nanti kalau kelihatannya ini sudah nagen atau sudah ngekeknya tidak ngering lagi, baru dicoba dimasukkan. Ini sebenarnya sudah mau nagen, cuma sekali-sekali saya masih mantau dia tetap masih ngering gitu loh. Sekali-kali tetap masih ngering ketika mungkin ya over birahi ya, kemudian ngering di sini. Nah kalau itu sudah mulai hilang, baru saya jadikan satu. Atau waktunya itu sudah kurang lebih 1 minggu lah. Kalau baru 3 hari, 4 hari saya tetap belum. Tapi yang menjadi pertanyaan kalau sudah 1 minggu, ternyata burung ini masih ngering gitu, itu tetap sistem seperti ini terus atau gimana? Atau ganti betina? Saya coba masukkan. Tetap satu cuma. Ya, karena kan 1 minggu waktunya sudah. Kalau saya standarnya kan 1 minggu, penempelan seperti itu sampai 1 minggu. Nah, kalau dimasukkan ternyata kok si jantan ini malah dihajar sama betinanya atau tidak mau tidak mau akur, lolo-loloan. Nah, lolo-loloan itu biasanya dia nggak cocok. Gitu berarti kan? Ganti lagi. Ya, karena kan masih terbukti dia ngekeknya sambil ngering kan, belum nagen kan. Waktu ditempel kayak gini, dimasukkan pun biasanya ya belum mau cocok, Mas. Gitu. Nah, kalau saya tetap tak coba masukkan. Nanti kalau sekiranya digigit atau mungkin nggak akur, ya udah ganti tempelan lagi. Betinanya saya cabut, tak ganti yang lain. Kayak gitu terus sampai si jantan ini nemu yang cocok. Nemu yang cocok. Iya, kayak gitu. Prosesnya lama ya, memang harus sabar. Bener. Kata orang penjodohan itu memang di penjodohan ini memang apa ya? Saya belajarnya itu kan ya yang sudah saya alami itu memang justru yang paling harus sabar banget itu yang pertama di penggacoran sama penjodohan. Gitu kan. Nah, kalau sudah jodoh kunci kan tinggal jalan lapangan gitu. Nah, kalau di ini yang harus kita ini harus kadang wah 10 betina masih nggak cocok, 12 betina. Nah, ini yang kadang-kadang kita putus asa di situ. Tapi kan kalau istilahnya kita sudah senang sama burungnya ya tetap dicoba terus sampai berhasil. Tapi yang menjadi pertanyaan kadang pemain kadang pemain atau ya mungkin pemula yang baru belajar memproses lovebird itu terus si jantannya sudah seperti apa atau maksudnya wis koyo opo sehingga layak untuk dijodohkan gitu loh. Hingga layak seperti ini. Kalau saya ukurannya dobelan keluar. Ukurannya dobelan keluar. Ya, kalau sudah dobelannya sudah keluar, saya sudah mulai meraba untuk mencari betina apa yang cocok dengan dia. Maksudnya warna yang seperti apa, gitu kan? Kadang meskipun paruh putih, dia sukanya sama paruh merah. Oh gitu. Begitu juga kan sebaliknya. Nah, nanti dicoba-coba sampai benar-benar kita tahu mana yang cocok gitu. Nah, standarnya kalau untuk masa penempelan seperti ini yang sudah keluar dobelan. Kita karena saya sudah sering mencoba kalau masih hanya dalam titik
apa ya, titik gacor-gacor biasa gitu, saya tempeli kayak gini jadinya malah vector. Jantannya iya, balik vector lagi gitu yang sudah saya alami. Nah, kalau sudah dobelan itu kan berarti apa, kedekatan dengan minor itu kan sudah deket ya. Deket. Nah, jadi masa penjodohan juga sudah layak untuk kita coba. Oke, itu. Berbicara soal dobelan ya, ya saya kan maksudnya sok wirawiri ya. Maksudnya wirawiri ke narasumber dan lain sebagainya. Kalau jenengan kan ukurannya dobelan lah. Terus yang menjadi persoalan itu dobelannya sing kaya apa hu? Maksudnya kan kadang orang mengatakan setelah ngekek terus ada yang geleng-geleng tanpa ada kueknya terus ngekek lagi. Kalau menjenengan gimana Mas? Dobelannya yang seperti apa? Ya kan saya juga masih belajar ya Mas Pak. Ya maaf kalau salah. Kalau menurut saya intinya dobelan itu kan sebenarnya kita adalah jeda rapet. Dalam satu kali tempo dia itu berapa kali ngekek gitu kan, jedanya itu rapet. Nah, dobelan itu adalah kalau menurut saya dia, contoh katakanlah dia ngekek, ngekek. Kemudian setelah ngekek ini dia cuma muter atau garuk-garuk, tidak ada bunyi lain selain ngekek lagi. Oh gitu. Ya kan? Atau ngek atau apa, kemudian dia muter bunyi lagi. Nah, itulah bunyi dobelan. Jadi bunyi ngekek dalam satu kali periode dengan jeda yang rapet tanpa ada kuek-kueknya. Nah, tanpa ada ngek atau mungkin tanpa lobet itu apa tingkahnya apa istilahnya babit ke sana babit ke sini gitu kan, atau tanpa ngeriwik. Nah, tanpa ngeriwik hanya ngekek, kemudian jedanya itu meskipun jedanya masih 1 menit masih 2 menit asalkan dia itu cuma mutar-muter kemudian gelagatnya keluar, itu bunyi lagi, ngekek lagi, nah itu sudah termasuk dobelan. Iya, jadi bunyi dobelan itu adalah bunyi yang kita burung mengeluarkan itu dalam beberapa kali ngekek yang jedanya itu rajin atau rapat dan tidak ada bunyi lain selain ngekek itu. Jadi salah satu proses setelah jantan itu apa ngekek terus apa dijodohkan. Kalau Mas Andika itu nunggu burung itu sekali lagi ini kalau Mas Andika loh. Ya kalau saya kan teknik beda orang masih gitu. Belajar ya. Kalau yang sudah saya alami saya memang kalau untuk masa penjodohan nunggu dulu ada keluar dobelannya dulu atau jeda sudah mulai rapet itu baru mulai saya jodohkan. Nah kalau mungkin ya jeda rapet kan sama aja udah konslet. Ya sebenarnya saya milah. Konslet itu kan ngunci mungkin kan. Menurut saya jeda rapat untuk dijadikan penjodohan itu udah cukup Mas. Tidak usah sampai harus nunggu minor dulu lah. Kalau sudah rapat kan sudah bisa kita jodohin. Nah minor itu kan lagu. Ya kan lagu di burung kan. Nah kalau dobelan itu kan sudah berarti gelagat ke arah konslet itu sudah ada. Makanya sudah berani kita layak untuk dipasangi atau diberikan jodohan. Salah satu teknik penjodohan di Mas Andika seperti ini, boleh ditiru boleh tidak. Yang intinya kenali karakter jantannya. Nanti pakai teknik yang betinnya langsung disangkar kotak atau pakai bulat sama bulat. Nah, itu nanti kenali jantan Anda seperti apa. Kirane kok mayar di bulat sama bulat ya nggak apa-apa. Karena teknik penjodohan kan ada banyak gitu kan. Ada yang seperti ini ditempel dulu, ada yang bulat sama bulat, ada yang si jantan dimasukkan ke sangkar kotak dulu milih betina sendiri, juga. Itu juga ada. Ya macam-macam. Bisa kita coba semua. Yang penting dijaga supaya si jantan ini tetap aman, ya kan? Dan antisipasi supaya si jantan tidak apa istilahnya apa ya istilahnya dinakali sama betinanya. Gitu. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan ini bermanfaat buat teman-teman yang menonton atau menyimak channel saya. Mudah-mudahan Anda yang punya burung sudah seperti kriteria yang tadi disebutkan oleh Mas Andika. Mudah-mudahan yang mau jodohin cepat jodohin. Yang mungkin tidak suka dengan teknik Mas Andika ya mungkin hanya sebatas angin lalu saja. Intinya niat kita hanya untuk sharing berbagi pengalaman yang sudah dilakukan oleh Mas Andika. Terima kasih ya Hu. Sama-sama. Mudah-mudahan bermanfaat ya Hu. Amin.